Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya, sehingga kita menyebutnya sebagai zaman praaksara. Ini berlangsung sangat lama. Kemudian ini kalau kita bandingkan dengan periode manusia aksara, ini jauh lebih panjang zaman praaksara ini. Praaksara ini adalah istilah yang dipakai untuk menggantikan istilah prasejarah. Nah, mengapa demikian? Karena prasejarah itu untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan kurang tepat. Karena pra itu artinya sebelumnya. Sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah artinya sebelum ada sejarah. Nah, sebelum ada sejarah punya makna sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang disebut manusia itu sudah memiliki sejarah dan sudah memiliki kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah para aksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Nah, praaksara itu berasal dari dua kata, yakni pra, yang maknanya tadi sudah disebutkan ya, sebelumnya, dan aksara yang artinya tulisan. Nah, dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mereka mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan praaksara, yaitu nirleka ya. Nir itu tanpa, leka itu tulisan. Jadi nirleka itu sinonim untuk praaksara. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Nah, kita tahu bahwa zaman praaksara dimulai sudah ada sejak manusia ada. Itulah titik awal dimulainya masa praaksara. Nah, zaman praaksara berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Nah, untuk menyelidiki zaman praaksara, para ahli sejarah menggunakan metode penelitian beberapa ilmu, yaitu arkeologi, geologi, biologi. Mengingat jauhnya jarak waktu masa praaksara dengan kita saat ini, maka tidak jarang orang mempersoalkan apa perlunya kita belajar zaman praaksara yang sudah lama ditinggalkan kita. Nah, pandangan seperti ini sungguh menyesatkan, sebab tentu masih ada hubungan antara masa praaksara dengan zaman modern kita. Misalkan data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat praaksara ternyata masih berlangsung saat ini. Entah itu pola hunian, pola pertanian subsistensi, teknologi tradisional, dan konsepsi kepercayaan terhadap hubungan harmoni antara manusia dan alam. Bahkan kebiasaan memelihara hewan seperti hewan peliharaan anjing, kucing, ayam, ya, bebek, angsa, dan lain-lain di lingkungan manusia modern, bahkan di perkotaan pun masih terjadi ya. Demikian pula kebiasaan bertani merambah hutan dengan metode tebang lalu bakar untuk memenuhi kebutuhan secukupnya masih ada hingga kini di Indonesia. Namun kebiasaan merambah hutan dan hidup berpindah-pindah pada masa praaksara tidak menimbulkan malapetaka asap. Teknologi manusia modernlah yang mampu melakukan perambahan hutan secara besar-besaran saat ini sehingga dapat merusak lingkungan. Nilai terpenting dalam pembelajaran sejarah tentang zaman praaksara dan sesudahnya ada dua, yaitu sebagai inspirasi untuk pengembangan nalar kehidupan dan sebagai peringatan. Nah, selebihnya kecerdasan dan pikiran yang kritis yang akan menerangi kehidupan kita di saat ini dan juga di masa yang akan datang. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara itu sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini jauh terlambat kalau dibandingkan dengan Mesir misalkan, atau Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi.
Fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti Kerajaan Kutai yang ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur sekitar abad ke-5 Masehi. Berarti kalau kita bandingkan dengan Mesir dan Mesopotamia, kita ketinggalan sekitar 3.400 sampai 3.500 tahun. Kita lihat uji kompetensi untuk melihat pemahaman di video pertama ini. Ada 4 pertanyaan, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah, mengapa istilah praaksara lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan? Karena sebelum manusia mengenal tulisan, juga sudah memiliki sejarah, sehingga tidak dapat disebut prasejarah atau sebelum sejarah. Maka lebih tepat disebut praaksara atau sebelum ada tulisan. Pertanyaan kedua, secara metodologis bagaimana kita dapat mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan? Yaitu kita gunakan arkeologi, geologi, dan biologi untuk mempelajari kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Arkeologi itu mempelajari kebudayaan dari peninggalan benda-benda purbakala. Arkeologi sering disebut sebagai ilmu sejarah kebudayaan material. Karena arkeologi akan mengkaji perkembangan kebudayaan itu dari artefak. Artefak adalah benda hasil karya manusia purba yang dapat dipindahkan secara utuh, misalkan senjata, alat potong, pakaian. Kemudian ada fitur. Fitur itu benda hasil karya manusia purba yang tidak dapat dipindahkan secara utuh. Contohnya punden runda-undak, kubur batu misalkan. Kemudian ekofak, benda dari unsur lingkungan abiotik atau biotik. Dan situs, yaitu bidang tanah yang mengandung peninggalan purbakala. Ekofak ini misalkan adalah binatang apa yang mereka buru ya dari fosilnya. Kemudian lingkungan abiotiknya adalah bagaimana kondisi cuaca pada saat itu. Dan situs misalkan adalah tanah tempat berdirinya tumpukan sampah dapur ya, Keukenmodinger, sampah-sampah kulit kerang ya, di tepi pantai di sekitar gua batu kapur atau gua batu karang tempat tinggal manusia purba. Itu namanya situs. Kemudian kita pakai geologi untuk mempelajari komposisi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukan bumi. Sehingga kita mengenal bahwa manusia purba itu baru muncul di lapisan Pleistosen ya. Dan manusia modern itu baru ada di lapisan Holosen. Kita lihat biologi. Biologi mempelajari struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi manusia. Nah, sehingga manusia purba itu kemudian dapat dibedakan dari struktur tengkoraknya atau tulang geraham, tulang paha, tulang lainnya ya dari fosil-fosil yang ditemukan. Kemudian dipelajari fungsinya, lalu diproyeksikan berapa tingginya, besarnya. Kemudian bagaimana evolusinya, persebarannya, dan juga taksonominya. Sehingga dapat dibedakan mana manusia purba, mana manusia modern. Ada Homo sapiens, ada Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus robustus,
Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo florescensis. Ya, nanti akan kita pelajari lebih dalam di bagian berikutnya, di video-video berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, Mesir mengakhiri zaman Praksara sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, tetapi di Indonesia baru ada tulisan di abad ke-5. Mengapa demikian? Karena Mesir mempunyai peradaban yang lebih maju dan mereka sudah mengenal tulisan hieroglif lebih awal yang ditemukan dalam piramida dibandingkan dengan Indonesia yang baru mengenal tulisan Pallawa di prasasti Kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kita kalau belajar sejarah Mesir, tulisan hieroglifnya ini pertama kali diterjemahkan oleh Jean-François Champollion yang waktu itu ikut Napoleon Bonaparte ke Mesir ya untuk berperang melawan Inggris di sana. Jadi beliaulah yang pertama kali dapat membaca tulisan hieroglif Mesir. Kita lihat pertanyaan terakhir nomor 4. Apa saja pelajaran yang dapat kita peroleh dari belajar kehidupan pada zaman Aksara? Yaitu kita akan dapatkan inspirasi untuk mengembangkan nalar dalam kehidupan kita dan juga sebagai peringatan kepada kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah terjadi di masa lalu. Inspirasi ini dapat kita lihat dari asal-usul manusia purba, bagaimana perkembangan pola huniannya sejak tinggal di gua batu, pindah ke rumah panggung, bahkan masih ada yang bertahan, kemudian ke rumah modern seperti yang kita sekarang punya. Perkembangan pola memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari berburu dan meramu, sampai ke beternak dan bercocok tanam. Kemudian perkembangan teknologi artefak dan fiturnya, serta kemampuan sistem kepercayaan, yaitu dimulai dari animisme, di mana manusia purba itu percaya kepada roh. Manusia punya roh, meninggal masih rohnya ada. Kemudian semua benda juga ada roh ya. Batu ada roh, meja ada roh, pohon ada roh yang mereka yakini. Kemudian dinamisme itu adalah kekuatan gaib yang dimiliki pohon yang tinggi, gunung yang tinggi, dan mereka sering memberikan sesajen untuk meminta kekuatan. Kemudian ada totemisme, misal hewan yang disucikan ya.